Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Ramdanwarta dari Ilmu Kelautan dengan NIM C1N021014. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Puji serta salam marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat keluarganya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan membawakan materi atau memberikan kultum dengan berjudul Tetap Aktif dan Produktif di Masa Pandemi. Siapa yang pernah menyangka bahwa pandemi COVID-19 masih berlanjut hingga sekarang? Tak dapat dipungkiri, COVID-19 merupakan banyak hal, mulai dari hal sederhana yang bisa kita lakukan sehari-hari. Seperti saat ini kita harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Aktivitas bekerja pun yang tadinya harus di kantor, sekarang dilakukan di rumah. Begitu pula dengan aktivitas lain yang sebelumnya mengharuskan mahasiswa ataupun siswa untuk bertatap muka secara langsung, sekarang dilaksanakan secara daring atau online. Kondisi demikian menuntut kita untuk terus menyesuaikan diri, beradaptasi dengan kebiasaan yang baru. Salah satunya adalah bekerja dari rumah atau work from home. Walaupun harus bekerja dari rumah, kita harus tetap bekerja secara aktif, produktif, dan kreatif. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan agar tetap produktif saat bekerja di rumah atau saat masa pandemi. Yang pertama, membuat jadwal harian. Buat jadwal harian atau daftar pekerjaan yang harus diselesaikan setiap hari. Hal ini akan memudahkan untuk fokus, juga dapat digunakan sebagai panduan mana pekerjaan yang belum kita selesaikan dan yang mana yang sudah kita selesaikan. Dan yang kedua, disiplin dengan waktu. Seperti yang kita ketahui, bekerja dari rumah tentunya memberikan jam kerja yang lebih fleksibel. Akan tetapi karena tidak ada pengawasan langsung dari atasan maupun bagian kepatuhan internet, maka pastilah kita bisa disiplin waktu dan bekerja. Jangan sampai sering meninggalkan pekerjaan untuk urusan lain yang akhirnya menghambat dan memberikan penyesalan kepada kita. Yang ketiga, menjaga banyak penggunaan handphone. Jangan banyak penggunaan handphone. Ini akan mengakibatkan kita terlena oleh handphone ataupun sosial media. Handphone mungkin akan menjadi salah satu sumber godaan tersendiri saat melakukan pekerjaan di rumah. Maka itu kita harus berusaha mengendalikan diri dalam menggunakan handphone. Penggunaan handphone sewajarnya dan sebaik-baiknya. Yang keempat, menghirup udara segar dan menjaga asupan makanan. Seperti kita ketahui, COVID-19 ini bisa masuk lewat udara ataupun makanan. Maka dari itu kita sebaiknya saat keluar rumah kita harus mematuhi protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Dan asupan makanan, adapun asupan makanan yang dianjurkan oleh dokter, yaitu contohnya seperti buah-buahan supaya imun kita kebal dan tidak gampang sakit. Dan yang kelima, berolahraga.
Walaupun saat ini sedang pandemi, jangan lupa untuk berolahraga. Karena tingkat keimunan manusia itu ada olahraga. Kita sering terkunci ataupun sering isolasi di rumah itu dapat mengakibatkan stres. Maka dari itu kita sisihkan waktu sekitar 30 sampai 1 jam untuk berolahraga. Sejak pandemi virus COVID-19 atau corona merobek dan meluas hampir ke seluruh penjuru dunia, membuat aktivitas penduduk di seluruh dunia menjadi terhambat, yang memaksa semua orang harus diam di rumah atau stay at home. COVID-19 atau yang lebih dikenal virus corona telah menjadi perhatian publik sejak kemunculan terdeteksi di Cina. Untuk kali pertama di awal tahun 2020, meninggalnya ribuan jiwa akibat virus ini membuat menjadi pusat perhatian banyak negara, termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 terbukti telah memberikan tekanan pada kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia sejak tahun 2019 sampai sekarang. Indonesia lebih memilih pembatasan social distancing sebagai solusi daripada melakukan lockdown, yaitu mengunci akses keluar masuk dari Indonesia. Sedangkan lockdown berarti suatu wilayah akan diisolasi dan terjadi pemberhentian total semua aktivitas di wilayah tersebut. Alasan fundamental kenapa Indonesia lebih memilih memberlakukan pembatasan sosial adalah banyaknya masyarakat Indonesia mengandalkan upah harian, jadi akan rawan mereka tidak bisa mencari makan keseharian apabila lockdown diberlakukan. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga pandemi segera berlalu ataupun berakhir dan aktivitas kita sehari-hari dapat terlaksanakan seperti dulu kala. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.